Baik, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Saya Carolina Libertia Muda dari Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang hormon tiroid. Hormon tiroid adalah zat kimia yang dibuat oleh kelenjar tiroid yang terletak pada leher bagian depan. Hormon ini memegang peranan penting untuk menunjukkan fungsi setiap sel di dalam tubuh. Tiroid memiliki dua hormon yang paling penting adalah tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3. Kelenjar tiroid mensekresi tiroksin dan triiodotironin yang mempunyai efek nyata pada kecepatan metabolisme tubuh. Kekurangan atau kehilangan hormon tiroid akan menyebabkan penurunan laju metabolisme tubuh sekitar 40% di bawah normal, dan sekresi tiroksin yang berlebihan dapat menyebabkan laju metabolisme basal meningkat pada 60-100% di atas normal. Dalam proses pembentukan hormon tiroid diperlukan unsur iodium yang akan disintesis dan disimpan di dalam triglobulin. Kelenjar tiroid mempunyai dua macam sel. Yang satu berupa sel C atau clear yang memproduksi hormon kalsitonin. Yang satu lagi berupa sel folikel yang menjadi dinding folikel. Folikel atau achinus ini di dalamnya berisi bahan yang terwarnai oleh proteinases berwarna merah jambu dan tercampur membentuk cairan koloid. Yang berikut pembentukan dan sekresi hormon tiroid. Hormon utama kelenjar tiroid yaitu tiroksin yang berupa tetraiodotironin atau T4 dan triiodotironin atau T3. Umumnya yang disebut iroksin yaitu T4 yang sekitar 93%-nya dibentuk langsung di kelenjar tiroid. Sedangkan T3 yang langsung diproduksi di kelenjarnya hanya sekitar 7% saja, kecuali di dalam kelenjar. T3 juga dibentuk di jaringan perifer melalui proses deiodinasi atau T4. Kedua hormon itu merupakan senyawa yang berasal dari asam amino tirosin. Sebagai hormon, fungsi T4 dan T3 sama, tetapi T3 lebih aktif dari T4. RT3 tidak aktif sebagai hormon. T4 yang secara alami terbentuk yaitu isomer L. Isomer R terdapat hanya sangat sedikit dan keaktifannya juga jauh lebih kecil dari isomer L. Yang berikut sintesis hormon tiroid. Di dalam koloid terdapat molekul triglobulin yang mengandung 123 gugus tirosin. Hanya 4-8 gugus tirosin saja yang nantinya bereaksi membentuk hormon tiroid. Dalam proses sintesis hormon tiroid itu sendiri, produk yang paling awal yaitu monoiodotirosin atau MIT. Kemudian, MIT mengalami iodinasi pada karbon 5 menjadi diiodotirosin atau DIT. Kemudian terjadi oksidasi kondensasi DIT yang menghasilkan T4. Sedangkan T3 mungkin terbentuk oleh kondensasi MIT dan DIT. Sedangkan R3 mungkin terjadi oleh kondensasi DIT dan MIT. Pada kelenjar tiroid, manusia distribusi rata-rata senyawa iodin yaitu 23% MIT, 33% DIT, 35% T4 dan 7% T3. RT3 hanya merupakan zat yang dapat dirunut. Yang berikut, sel tiroid mempunyai 4 fungsi, yaitu mengumpulkan dan mentransport iodin, mensintesis triglobulin dan mensekresikannya ke koloid. Yang ketiga, memfiksasi iodin pada triglobulin untuk membentuk hormon. Kemudian yang berikut, mengambil hormon tiroid dari triglobulin dan mensekresikan ke peredaran darah. Yang berikut tentang sekresi. Setiap harinya kelenjar tiroid mensekresi sekitar 80 gram T4, 4 gram atau 7 nanomol T3 dan 2 gram RT3. MIT dan DIT tidak disekresikan. Sel-sel tiroid mereabsorpsi koloid dengan proses endositosis atau fagositosis, sehingga pada sel yang aktif dapat terlihat pada batas pinggir koloid. Di dalam sel, globul koloid menyatu dengan lisosom, ikatan peptida antara gugus yang teriodinasi, dan triglobulin diputus oleh protease dalam lisosom, dan T4, T3, DIT, dan MIT dibebaskan ke sitoplasma. Transport dan metabolisme hormon tiroid.
Kadar T4 plasma normal pada orang dewasa sekitar 8 gram per desiliter, sedangkan T3 sekitar 0,15 gram per desiliter. Sebagian besar terikat pada protein plasma. Angka tersebut diperoleh dengan radioimun. Tiroid bebas dalam plasma dalam keseimbangan dengan hormon tiroid yang terikat protein dalam plasma dan jaringan. Hormon tiroid yang baru disekresikan menambah hormon yang bebas. Hormon yang bebas ini yang aktif dan juga yang menghambat sekresi TSH oleh hipofisis anterior. Kemudian yang berikut efek hormon tiroid. Secara umum, hormon tiroid berfungsi merangsang konsumsi oksigen, sehingga efeknya terutama sekunder oleh peningkatan konsumsi oksigen itu. T3 dan T4 masuk ke dalam sel dan terikat pada reseptor terhadap hormon tiroid. Kompleks hormon reseptor kemudian meningkat DNA melalui ikatan Insfinger dan meningkatkan atau kadang-kadang menurunkan ekspresi berbagai macam gen yang menyandingkan enzim yang mengatur fungsi sel. Jadi reseptor hormon tiroid yang terdapat dalam nukleus sel merupakan anggota dari superfamili faktor transkripsi nukleus yang sensitif terhadap hormon. Yang berikut pengaturan fungsi tiroid. Kelenjar tiroid diatur terutama oleh variasi kadar TSH. Hipofisis yang beredar. Sekresi TSH meningkat oleh hormon hipofisiotropik atau TRH yang diproduksi oleh hipotalamus dan dihambat oleh T4 dan T3. Efek TSH pada tiroid. Bila kelenjar hipofisis diangkat, maka fungsi tiroid menurun dan kelenjarnya mengalami atrofi. Bila kemudian diberi TSH, fungsi TSH dirangsang kembali. Beberapa menit setelah penyuntikan TSH, terjadi pengikatan iodi, sintesis T4, T3 iodotirosin, sekresi triglobulin ke dalam koloid, dan endositosis koloid. Peningkatan pengambilan iodi dalam beberapa jam. Aliran darah juga meningkat. Pemberian TSH dalam jangka lama menimbulkan hipertrofi dan peningkatan berat kelenjar. Pembesaran kelenjar tiroid disebut goiter atau gondok. Yang berikut konsentrasi triglobulin biasanya merefleksikan 3 faktor. Yang pertama, diferensiasi dari jaringan tiroid. Yang kedua, adanya kerusakan fisik pada tiroid. Dan yang ketiga, stimulasi berlebihan dari TSH reseptor. Yang berikut adalah kesimpulan dari hormon tiroid. Tiroid menghasilkan T3 dan T4. Jika kadar T3 dan T4 tinggi, maka disebut dengan hipertiroid. Dan jika kadar T3 dan T4 rendah, maka disebut dengan hipotiroid. Jadi, jika seorang pasien terdiagnosis hipertiroid, bisa jadi T3 dan T4-nya tinggi, tetapi TSH-nya bisa rendah. Maka itu dapat dikatakan seorang pasien terdiagnosis hipertiroid. Setelah itu kita bisa lihat pada status anamnesenya. Seorang pasien dengan diagnosa hipertiroid bisa terjadi yang pertama itu lemah, yang kedua itu jantungnya berdetak, dan yang ketiga berat badannya menurun, dan yang keempat berat badan menurun tetapi nafsu makannya bertambah. Setelah itu kita juga melihat pembengkakan kelenjar tiroid. Jika pembengkakannya sudah semakin parah, dapat dilakukan operasi. Tetapi sebelum dilakukan operasi, biasanya dokter meresepkan PTO atau propil tiourasil untuk menurunkan bengkak. Setelah 1-2 minggu baru bisa dilakukan operasi.